Puji nama Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih kalau sepanjang hari ini Tuhan boleh menyertai kami, dan kami boleh memberikan waktu yang terbaik untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mulai yang memampukan setiap kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tolong kami semuanya Tuhan, khususnya hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Tuhan yang memberikan pemahaman yang baru, memberikan pengertian yang baru, bahkan hikmat-Mu Tuhan boleh menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya bahwa keadaan kita semuanya dalam keadaan baik-baik. Saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah kerajaan siapa yang kita representasikan. Pesan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang waktu hari Minggu Bapak Ibu. Nanti boleh lihat YouTube-nya kembali untuk mempelajari dan menangkap apa yang kita dapatkan ketika kita menyaksikan video tersebut. Bapak Ibu boleh saksikan di YouTube. Nah, kita akan melihat firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21, tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-20. 1 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Poin yang saya akan bacakan adalah ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Saya akan bacakan inti pesan Bapak Ibu, supaya kita jangan melebar kemana-mana ya. Inti pesannya adalah, Tuhan ingin agar kita menyadari fungsi dan keberadaan kita di bumi, yaitu menjadi representasi yang baik bagi kerajaan surga. Duta besar adalah seorang yang dipilih secara langsung oleh kepala negara yang mengutusnya dengan tujuan untuk membawa pemikiran sang kepala negara yang mengutusnya ke negara di mana ia ditugaskan. Setiap kita orang percaya adalah orang-orang yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh sang raja di surga untuk menjadi duta besar kerajaan surga di bumi. Jadi ada tugas yang dipercayakan secara langsung oleh Tuhan untuk menjadi perwakilan dari kerajaan surga. Nah, ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama adalah, yang disampaikan gembala adalah menyadari fungsi seorang duta besar, yaitu menjembatani. Nah, kita harus pelajari ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah menyadari kerajaan siapa yang kita wakili. Pagi hari ini saya akan bahas dua hal Bapak Ibu menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama adalah menyadari tentang status dan posisi kita di bumi ini. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Pentingnya menyadari tentang status dan posisi kita di bumi ini. Karena posisi dan status ini mesti jelas. Kerajaan siapa yang kita wakili selama kita ada di bumi ini Bapak Ibu? Apakah itu kerajaan terang, rajanya adalah Kristus, atau kerajaan gelap, yaitu iblis? Karena saya melihat dalam ayat ini Bapak Ibu, Rasul Paulus menjelaskan tentang posisinya.
Kalau kita melihat firman Tuhan, 2 Korintus pasal 5 ayat 20 mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ada kata penting yang saya lihat di sana, Bapak Ibu. Kata penting adalah, yang saya lihat adalah kata kami. Ini yang menjadi fokusnya, Bapak Ibu. Ini fokus pembahasannya, kata kami. Kata kami ini siapa yang dimaksud? Apakah ini hanya ditujukan kepada orang-orang percaya di Korintus? Atau apakah ini ditujukan kepada Rasul Paulus dan tim misinya? Atau itu ditujukan, kata kami ditujukan kepada gereja Tuhan secara menyeluruh? Yang jelas adalah, itu bukan hanya berbicara tentang atau ditujukan hanya kepada orang-orang Korintus. Dan bukan juga ditujukan hanya kepada Paulus dan tim misinya. Ini hanya ditujukan, kata kami ditujukan kepada gereja Tuhan seluruhnya. Kalau kita perhatikan Matius 28 ayat 19, katakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya mengutus Paulus, bukan hanya mengutus orang-orang percaya di Korintus, tetapi tugas ini adalah dikatakan apa? Karena itu pergilah. Ini tugas semua orang-orang percaya, Bapak Ibu. Tugas kita, tugas saya dan Bapak Ibu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kata kami ini penting. Kata kami ini mewakili, Paulus mewakili orang-orang percaya. Menyadari tentang status dan tugas, fungsinya sebagai anak-anak Tuhan. Posisinya mesti jelas. Ada banyak orang-orang percaya nggak ngerti tentang status dan posisinya. Sekedar hanya diselamatkan, sekedar terima anugerah dari Tuhan, tanpa tahu tugas, tanpa tahu posisi dan statusnya sebagai anak-anak Allah. Saya melihat bahwa ada sesuatu masalah kalau orang-orang percaya tidak ngerti status dan posisinya, Bapak Ibu. Ketidaksadaran inilah yang membuat sulit untuk menjadi representasi yang baik bagi kerajaan sorga. Tidak tahu statusnya, nggak tahu posisinya, akhirnya sulit menjadi apa? Representasi yang baik bagi kerajaan sorga, atau perwakilan dari kerajaan sorga. Mari kita lihat firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal 5 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya akan ulangi, Bapak Ibu. Ini luar biasa firman Tuhan-nya. Dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang, kata sekarang ini penting banget, Bapak Ibu. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dari ayat ini menjelaskan bahwa digambarkan memang dulu kehidupan kita hidup dalam kegelapan. Orang-orang yang hidup dengan caranya sendiri. Orang-orang yang layak untuk dihukum atau dibinasakan. Tetapi firman Tuhan berkata, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bukan sekedar mendapatkan predikat sebagai anak-anak terang, Bapak Ibu. Ada tugas yang dipercayakan setelah kita menjadi anak-anak terang. Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan. Tugas kita adalah menjadi representasi yang baik bagi kerajaan surga di muka bumi ini. Alkitab mengatakan menjadi garam dan menjadi terang dunia. Nah, kita harus ngerti posisi ini, Bapak Ibu. Bukan sekedar terima anugerah, bukan. Tapi tugas kita adalah menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi garam
dan menjadi terang dunia. Mari kita lihat firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Ayat 16, ini menjadi penekanan saya Bapak Ibu, ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga." Saya akan ulangi ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang." Terang siapa yang harus bercahaya Bapak Ibu? Terang Kristus itu yang ada di dalam kita harus bercahaya. Sebagai apa? Representasi dari kerajaan surga. Terang itu bukan berasal daripada kita Bapak Ibu. Terang itu dari atas, dari Tuhan sendiri. Nah, terang itu harus terlihat. Terang itu harus orang-orang di sekitar kita harus melihat bahwa ada terang Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik seperti apa? Perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, hidupnya harusnya pastinya berubah. Ya kan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nah, ciptaan yang baru menunjukkan tentang perubahan, bukan fisiknya, tapi perubahan dari dalam. Cara pandang berubah, cara hidup berubah, cara kita melakukan segala sesuatu pasti berubah. Karena apa? Sudah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dikatakan apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Pada dasarnya kita nggak manusia yang nggak baik, Bapak Ibu. Tapi karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita, kita diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, perbuatan itu bicara tentang apa? Cara hidup kerajaan itu yang harus ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bukan sekedar perbuatan baik menolong sesama, tidak seperti itu. Tapi ada sesuatu yang berdampak bagi orang lain lewat kehidupan setiap kita. Karena apa? Karena ada terang Kristus di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Sebagai representasi kerajaan surga, perwakilan, mewakili cara hidup kerajaan ketika kita ada di bumi. Dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Siapa yang diharumkan Bapak Ibu? Bukan kita yang diharumkan. Yang diharumkan adalah, ini penting banget, yang diharumkan adalah orang yang mengutus kita. Yang dimuliakan bukan kita. Yang dimuliakan itu bukan gerejanya. Yang dimuliakan adalah siapa yang mengutus. Dan kita diutus oleh Tuhan Bapak Ibu. Yang dimuliakan bukan kita. Yang dimuliakan adalah siapa yang mengutus. Contohnya duta besar misalnya Indonesia. Ditaruh di negara satu. Ya kan? Ketika dia melakukan tugasnya dengan baik, siapa yang dimuliakan? Yang mengutusnya. Negara yang mengutusnya. Betapa dahsyatnya ya kan? Orang-orang Indonesia gitu dan sebagainya. Dan kita pun sama. Betapa hebatnya ya orang-orang Kristen. Kenapa coba? Karena kita diutus. Untuk apa? Untuk membawa terang itu. Berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Saya suka kata ini. Dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bukan kita yang dimuliakan Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang dimuliakan. Yang mengutus setiap kita. Jadi di sini kita harus mengerti tentang status dan posisi kita. Status kita adalah anak-anak terang Bapak Ibu. Anak-anak terang yang membawa pengaruh tentang kerajaan Allah.
Di mana sang pemutus kita di muka bumi ini. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi terang, untuk menjadi garam dunia. Untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Karena dikatakan kita sebagai representasi kerajaan surga, perwakilan dari kerajaan surga. Jadi, cara hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya belajar, Bapak Ibu. Sampai hari ini terus belajar, dan belajar. Hidup sesuai dengan firman. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Melakukan firman Tuhan itu sesuatu yang sulit, Bapak Ibu. Sumber kita mesti jelas. Sumber kita itu dari Allah itu sendiri. Jadi, menentukan posisi ini penting sekali. Menentukan posisi ini, status dan posisi ini sangat penting, Bapak Ibu. Karena Paulus jelas, kami adalah utusan-utusan. Dan posisikan, membuat status bahwa posisi Paulus adalah sebagai utusan. Kami mewakili tentang semua orang-orang percaya. Saya dan Bapak Ibu kita semuanya. Sebagai perwakilan yang diutus oleh Tuhan di muka bumi ini. Sebagai representasi bagi kerajaan surga yang baik. Nah, kita mau belajar bagaimana dengan status kita hari ini, Bapak Ibu. Sudahkah kita mengerti tentang status kita? Status kita ini luar biasa. Sebagai anak-anak terang. Sebagai utusan-utusan yang dikhususkan Tuhan di muka bumi ini. Jadi kita bersyukur sekali, Bapak Ibu. Bersyukur bahwa Tuhan pilih kita. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan pilih kita kok. Tuhan pilih kita, Tuhan utus kita di muka bumi ini untuk mewakili kerajaan surga, mewakili Tuhan sendiri. Jadi kita harus tentukan hari ini posisi kita ada di mana, posisi dan status kita di mana. Kita memposisikan diri kita, Bapak Ibu. Saat ini kita ngambil keputusan untuk menjadi menjadi anak-anak terang, anak-anak Kristus yang siap untuk apa? Merepresentasikan nilai-nilai kerajaan surga di muka bumi ini, Bapak. Itu poin pertama yang kita sama-sama pelajari. Yang kedua adalah menyadari tentang tugas tanggung jawab seorang utusan. Menyadari tentang tugas tanggung jawab seorang utusan. Kita harus renungkan bersama-sama ini, Bapak Ibu. Tugas seorang utusan itu bukan untuk diutus pergi untuk bersenang-senang. Kita harus hapus kata-kata itu. Ya, diutus untuk pergi bukan untuk bersenang-senang. Tugasnya jelas, mewakili negara yang mengutusnya. Seorang utusan itu, Bapak Ibu, harus diperlengkapi. Dan harus melakukan tugasnya sebaik mungkin. Mungkin kalau Duta Besar Indonesia diutus ke negara lain, Bapak Ibu, mungkin sesuatu kayaknya kalau orang lihat, aduh, dahsyat banget ya, menyenangkan ya. Ini sangat berbeda dengan yang firman Tuhan ajarkan, Bapak Ibu. Ya kan? Seorang utusan itu harus siap menghadapi apapun yang terjadi dalam tugas-tugasnya. Mari kita lihat firman Tuhan 2 Korintus pasal 1 ayat 8-9. Ini Paulus menggambarkan tentang ketika dia diutus, dia harus siap menghadapi apapun di dalam kehidupannya. Khususnya kita sebagai orang-orang percaya yang diutus, Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 1 ayat 8-9. Oke, saya akan bacakan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Jadi nggak ringan, Bapak Ibu. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9, bahkan kami merasa
seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tugas seorang utusan itu tidak mudah. Bukan diutus untuk bersenang-senang. Bukan diutus untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur kita diselamatkan kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Tapi bukan memanfaatkan tentang kasih karunia itu, akhirnya kita hidup dengan suka-suka hati kita. Dengan bersenang-senang. Ingat kita ada tugas. Tugas utusan itu berat. Makanya Tuhan gini, perlengkapi kita dengan kuasanya, Bapak Ibu. Ini sangat penting. Duta besar saja kan harus diperlengkapi keterampilan, bahasa. Ya kan? Mentalitas dan sebagainya mesti diperlengkapi. Ternyata Tuhan pun sama. Tuhan pun memperlengkapi orang-orang utusannya. Tentang apa? Tentang kuasa yang akan diberikannya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum diutus, Bapak Ibu, ternyata gini, Tuhan memperlengkapi setiap kita seorang-orang percaya dengan kuasa yang dari kerajaan surga. Diperlengkapi dengan otoritas dari kerajaan surga. Jadi kita ada, kalau saya menggambarkan tentang kayak jubah utusan, Bapak Ibu. Iya kan? Jadi punya ciri khusus, ciri khas gitu. Ibaratnya seperti kayak polisi, Bapak Ibu. Polisi sangat berbeda kalau dia berpakaian bukan baju dinas dengan pakai baju dinas. Dia harus melaksanakan segala tugas dengan baik. Misalnya gini, Bapak Ibu, polisi nilang seseorang, misalnya gini, tapi nggak pakai baju dinas. Kira-kira ada orang yang mau berhenti nggak, Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau berhenti nggak? Tiba-tiba di tengah jalan, kita lagi jalan, free gitu ya. Tapi polisinya tidak pakai baju dinas kepolisiannya. Nggak akan berhenti orang-orang, Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi kalau dia memakai baju dinasnya, nggak perlu dipluit dengan apa, Bapak Ibu? Yang sesering mungkin. Cukup satu kali saja, udah lihat bajunya saja kita udah harus nunduk gitu. Ada kuasa di sana. Dia punya kuasa untuk memberhentikan seseorang. Nah, saya lihat itu kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Kuasa itu untuk apa? Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk melakukan pekerjaan kerajaan sebenarnya di muka bumi ini. Ya, kita diutus untuk berdoa kepada orang-orang sakit. Dan orang-orang sakit akan sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus. Jadi ada sesuatu yang diperlengkapi. Ada kuasa. Ketika kita mengusir setan dalam nama Yesus, kita mampu mengusirnya. Karena apa? Ada kuasa yang Tuhan taruh di dalam hidup orang-orang percaya, Bapak Ibu. Jadi tugas utusan itu bukan hanya menikmati tentang anugerah itu, bukan. Ada sesuatu yang tugas besar yang Tuhan percayakan bagi utusannya. Sekarang kita lihat dasar firman Tuhan ya, Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Puji
Puji nama Tuhan. Ayat 17 sampai 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pengulangan mereka. Bagian akhirnya ini menjadi poinnya Bapak Ibu. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kepada siapa Bapak Ibu? Bukan hanya kepada Paulus. Bukan hanya kepada jemaat Korintus. Tapi kepada kita semua. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada gerejanya Bapak Ibu. Kepada kita semua. Jadi jelas tugasnya. Dipercayakan. Jadi tugas utusan itu dipercayakan. Untuk membawa apa? Berita pendamaian. Bukan berita yang lahir dari pemikiran sendiri. Tetapi berita yang lahir dari pemikiran Allah. Itu yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana Bapak Ibu. Kita bersyukur dipercayakan sama Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa berita pendamaian. Bagi semua orang Bapak Ibu. Jadi kalau kita memperhatikan apa tugasnya Bapak Ibu? Tugas seorang utusan. Tugas seorang utusan adalah membawa orang untuk diperdamaikan dengan Kristus. Nah, Kristus itu sebagai sumber pendamai. Jadi utusan tugasnya jelas. Bukan membawa masalah, tetapi membawa berita pendamaian. Tugas kita membawa orang Bapak Ibu. Bawa keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Mungkin bawa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, belum mengenal Kristus. Kita harus bawa. Supaya mereka mengalami satu perjumpaan dengan Kristus. Karena saya percaya perjumpaan dengan Kristus akan mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Tugas yang kedua adalah membawa orang untuk mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Atau menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Itu ayat 17 Bapak Ibu. Kalau saya melihat tentang ayat 17 itu menceritakan tentang pengalaman Rasul Paulus Bapak Ibu. Yang hidupnya dulu adalah hidup di dalam kegelapan. Di ayat 16 dijelaskan tentang ketika dia mengukur orang lain, dia pakai ukuran manusia. Dia melihat Yesus, mengukur Yesus pakai ukuran manusia. Tetapi ada perubahan yang sangat luar biasa. Dikatakan apa? Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ada perubahan kan? Tentang menilai saja ada perubahan. Jadi tugas kita jelas bahwa kita harus bawa sebanyak mungkin orang untuk mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka Bapak. Jadi tugas kita adalah bawa orang-orang yang belum percaya kepada Kristus untuk percaya kepada Kristus. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Punya iman, memiliki iman di dalam Kristus Bapak Ibu. Jadi ketika saya mempelajari pesan ini Bapak Ibu, saya merenungkan bahwa sejak kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan,
sebenarnya Tuhan langsung mengutus kita, Bapak Ibu. Ya tentu harus dimuridkan, harus mengalami pendalaman Alkitab dan sebagainya, mesti diajar, mesti bertumbuh dalam gereja lokal, ya kan? Setelah itu kita diberi tugas. Tugas kita adalah membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saya akan tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 26 ayat 16 sampai 18. Ini tentang pertobatan Paulus, Bapak Ibu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripada aku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ayat 18. Nah ini dia, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku dan peroleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi kita bisa melihat tentang tugas seorang utusan, Bapak Ibu. Tugasnya adalah untuk membuka mata orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Selanjutnya katakan mereka untuk berbalik dari kegelapan kepada terang. Ini tugas kita, Bapak Ibu. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Waktu kita di bumi ini gak banyak, Bapak Ibu. Kalau kita gak nangkap tugas ini, tugas utusan ini, sangat disayangkan sekali. Karena ada banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Kristus, yang masih hidup dalam kegelapan. Nah, Tuhan pilih kita untuk apa? Untuk datang membawa berita pendamaian di dalam Kristus Yesus. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, biarlah apa yang kita pelajari bersama-sama itu boleh kita tangkap dengan baik, dan kita boleh lakukan dalam kehidupan setiap kita. Kita punya tugas sebagai representasi kerajaan surga di muka bumi ini, Bapak Ibu. Jadi tugas kita ini sangat luar biasa. Tuhan percayakan itu kepada kita sebagai gerejanya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh memahami tentang siapa kami, tentang posisi status kami Tuhan, tentang tugas-tugas kami sebagai utusan-Mu. Kami sungguh percaya bahwa bukan kami yang mengerjakan itu Tuhan, tapi Tuhan yang mengerjakan di dalam kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan dengan baik, dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus mampukan kami untuk mengerjakan dengan baik. Roh Kudus arahkan kami untuk melakukan yang terbaik sebagai representasi kerajaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami semangat untuk memberitakan tentang berita pendamaian Tuhan. Karena Tuhan telah mengutus setiap kami, memilih setiap kami untuk melakukan, untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pesan-Mu yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, menggembala sidang tempat ini. Biarlah pengurapan Tuhan senantiasa penuh di dalam kehidupan hamba-Mu ini, sehingga kami semakin hari dituntun untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan cara kami, tapi dengan cara Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Ishak sekeluarga, berkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, membuat semuanya berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan,
Engkau memberkati keluarga, memberkati pekerjaan, usaha, pendidikan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat semuanya berhasil. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan yang diberikan Kau Tuhan, kami mampu untuk melewati setiap wabah yang kami hadapi Tuhan, tentang virus. Kami percaya Tuhanlah yang memulihkan segala sesuatunya. Engkau juga memulihkan bangsa kami, memulihkan pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bahkan kota Bandung, pemimpin kota Bandung di mana kami ada Tuhan. Engkau yang terus mengurapi mereka Tuhan, memberkati mereka, memberikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh gereja-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya. Terima kasih setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama, katakan amin.